Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda kita alaihi salatu wassalam, junjungan kita, kedua hasanah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan taufiknya kepada kita untuk mengikuti dan mencontohnya serta menirunya dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita bersamanya dan bersama para nabiin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, pagi ini kita melanjutkan kembali pembahasan kaidah-kaidah tauhid dalam sub pembahasan kaidah tauhid al-uluhiyah, dalam kaidah tauhid asma dan sifat. Kita memasuki kaidah yang ke-9, yaitu berkata Syekh Walid As-Suaidan, al-aslu fi nususi al-asma'i was-sifati baqa'uha ala zahiriha. Hukum asal pada nas-nas asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang hukum asalnya adalah baqa'uha ala zahiriha, maka dia dibiarkan pada makna zahirnya. Jadi setiap ayat yang bicara tentang nama-nama dan sifat Allah, maka dipahami maknanya secara zahir, ya, tidak kita palingkan kepada makna yang lain. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, wal maqsudu bi zahiriha, maksud daripada kata zahir di sini ayil makna al-mutabadir fi dhihn liman yafham lughat al-kitab was sunnah wa huwa al-arabi. Yani makna zahir di sini adalah di mana makna yang ada di pemikiran kita, yang kita fahami dari bahasa Al-Quran dan Sunnah, dia adalah bahasa Arab. Artinya apa yang terkandung dari makna lafaz bahasa Arab, ya baik itu Al-Quran maupun Sunnah, itulah maknanya. Fala yajuzu laka an ta'dil an zahiri hadzal nas ila ma'nan akhar. Kita tidak boleh membawanya kepada makna yang lain. Ya. Hukum asal dari setiap asma dan sifat Allah kita pahami secara zahirnya. Seperti apa bahasanya, itulah yang ingin kita tetapkan. Illa, kecuali idza ja'aka dalilun yanquluka min adh-dhahir al-ma'wal. Kecuali ada dalil yang membuat kita bisa membawakan makna itu kepada makna yang lain. Naam. Fa in jaa dalilun yaqtadi naqluka an adh-dhahir fantaqil. Bila ada dalil yang mengharuskan kita membawa maknanya kepada makna yang lain, maka lakukan. Naam. Wa in lam ya'tika dalilun, bila mana tidak ada dalil,
Ya, maka fal aslu wal baqa ala zahir. Maka hukum asal maknanya maka dipahami secara zahir. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi hukum asal daripada nas-nas asma dan sifat baqa'uha ala zahirha. Maka dia berada pada makna yang zahirnya. Ya, kita biarkan dia pada makna zahir daripada nas-nas tersebut. Ya, sungguh sangat banyak contoh-contoh di dalam Al-Quranul Karim yang disebutkan. Kita awali dengan contoh yang di bawah, yang dituliskan oleh Syekh Khalid As-Suaidan adalah dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Tawadda'u min luhumil ibil." Tawadda'u min luhumil ibil. Berwudu'lah kalian dari dari daging onta. Maksudnya bila mana kalian makan daging onta maka berwuduklah. Maka di sini ya, terdapat perbedaan para ulama. Dari hadis Bara' bin Azib ini dengan sanad yang sahih, ulama mengatakan apa makna tawadda'u di sini? Apakah cukup mencuci tangan saja atau wuduk seperti mana wuduk syar'i? Ar-rajih wallahu ta'ala alam di sini yang dimaksudkan dengan tawadda'u di sini adalah wudu, ya wudu syar'i, wudu di saat seperti kita salat. Jika kalau Pak Yogi nanti ketemu berangkat umrah kemarin ketemu enggak daging onta? Ada enggak sate onta di sana? Susunya aja. Ya, kalau makan daging onta kata Rasulullah maka berwuduklah. Berwuduk. Jadi misalnya sebelum berangkat misalnya ke masjid, Pak Yogi makan tuh ada hidangan nasi Arab, dagingnya daging onta muda gitu. Maka setelah makan tidak boleh langsung ke masjid. Di sini dianjurkan untuk berwuduk dulu seperti sabda Nabi SAW. Kenapa wuduk syar'i? Nah di sini, idza kana al-mutakallim bihi syari' yaqsud wuduk syar'i. Yang bicara itu adalah Nabi SAW, maka yang dimaksud tentunya bukan wudu, bukan cuci tangan, tetapi adalah wudu. Itu makna zahirnya. Nah, sama seperti kata wajah, wa yabqa wajhu rabbika. Al-zahir annaha athbatat al-wajh lillah. Secara zahir, yarahmukallah, secara zahir bahwa ayat ini menetapkan bagi Allah wajah. Wa yabqa wajhu rabbik. Zahirnya sudah wajah. Ayat ini kata Syekh Khalid As-Suaidan athbatatil wajh lillah, menetapkan wajah bagi Allah. Yajib alaika an tubqi ala hadha dhahir. Sudah kamu pahami ayat itu secara zahir. Tidak perlu dipahami wajah dengan makna yang lain. Kan nggak sulit kan? Nggak sulit. Karena hukum asal pada asma dan sifat Allah itu adalah baqa'u ala zahiriha. Dipahami seperti mana secara makna zahirnya. Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika. Sudah, al-wajh. Ayat ini menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibawakan kepada yang lain, yang menyeret kepada makna yang lain, karena tidak ada dalil yang mengarahkan kita kepada makna tersebut. Apalagi misalnya kata Syekh di sini disebutkan tangan, ya, bal yadahu mabsutatani, mabsut, ya, bal yadahu mabsutatani, mabsut, ya, terbentang, mabsutatani. Jadi di sini Allah menetapkan dua tangan baginya. Yadahu lima khalaqtu yadayya. Az-zahir wa isbatul yadainillah. Secara zahir kata Syekh Khalid menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Idzan yajib alaika an tubqi ala zahir, maka tugas kamu adalah menetapkan makna secara zahir. La tantaqil ila ma'nan akhar illa biqarinatin. Tidak boleh kita berpindah kepada makna yang lain kecuali dengan qarinah.
dengan qarinah. Itu baru kita palingkan kepada makna yang lain. Wa yabqa wajhu rabbik. Nah, ayat yang ketiga misalnya istiwa ar-rahmanu al-arsy istawa. Ya, di sini Syekh Walid As-Sa'di mengatakan idafatul istiwa ala zahiriha fi idafatan lil istiwa ala zahiriha idzan alaika an tubqi ala zahir. Pahami dia istiwa ala bimakna thubutul ulu lillah. Ya. Walidzalika ajma' ahlus sunnah wal jamaah ala annahu la yajuzul udul an zahiril asma' was sifat illa biwujudi qarinatin tadulluka ala hadzal intiqal. Jelas ya? Istiwa alum. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, yang sering kita ulang perkataan Imam Malik ini. Kalau kita jelas istiwa ma'lum wal kaif majhul. Ya, wal imanu bihi wajib. Waswa'alu bihi anhu bid'ah. Perkara-perkara yang tidak pantas untuk dipertanyakan. Dulu di generasi awal umat tidak ada yang mempersalahkan ayat tentang wa yabqa wajhu rabbika. Tidak ada yang mempermasalahkan tentang bal yadahu mabsutatani aw lima khalaqtu bi yadi. Tidak ada orang yang mempertentangkan ini. Tidak ada juga orang mempertentangkan Ar-Rahman alal arsy istawa. Tidak ada mereka para sahabat, para generasi awal. Tidak ada mereka mempertentangkan masalah ini, mempertanyakan, dan tidak pantas untuk dipertanyakan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas untuk kita pertanyakan. Yang diperintahkan kepada kita oleh Allah untuk mengimaninya. Tapi kapan mulai dipertentangkan? Ketika mulai masuk kaidah-kaidah akal. Masuk kaidah-kaidah akal, menggunakannya ya kaidah tersebut untuk memahami dalil-dalil ini. Nah, baru dia terbentur. Menggunakan kaidah-kaidah manusia untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kita tidak bisa mentadaburi ya ayat-ayat sifat ini. Iya kan? Kita tidak bisa mentadaburi. Kenapa? Karena kalau kita pahami dia kepada makna yang lain, sudah kita tidak akan mendapatkan makna yang sebenarnya. Maka pahamilah ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, nas-nas ayat-ayat sifat tersebut ya secara zahir, pahami secara zahir. Tidak ada yang sulit untuk dipahami. Ya kan? Jelas lagi ya? Sekali lagi, generasi awal tidak ada yang pertentangkan makna-makna ayat seperti ini. Ya, karena mereka semua beriman sami'na wa ata'na. Ketika mulai masuk ya ilmu-ilmu kalam, kemudian masuk ilmu logika, maka mulailah di situ bercampur aduk ya tidak lagi ada kejelasan ya. Kemudian orang memilih yang memalingkan kepada makna yang lain, padahal jelas sejak generasi awal orang hebat, orang-orang mendapatkan legitimasi dari Nabi SAW, mereka memahami secara zahir, mereka tidak mempertentangkannya. Tidak ada. Akhirnya ya mulailah masuk kaidah-kaidah akal di dalam memahami ayat itu, sehingga ya terbentur dan kemudian terpecah. Maka begitulah Ahlussunnah wal Jamaah mengajak kita untuk memahaminya sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi awal dari umat ini. Ya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Pahami ayat ini secara makna, secara zahir maknanya. Naam, la yajuzul udul an zahiril asma' wa sifat. Tidak boleh kita berpaling kepada yang lain, melenceng, illa biwujudi qarinatin tadulluka 'ala al-intiqal. Naam, kecuali ada qarinah yang membuat kita bisa harus berpindah kepada makna yang lain. Subhanallah. Ajma' ahlul bid'ah 'ala wujubil intiqal min adh-dhahir ila walau bila qarinatin. Tapi kebalikannya, orang-orang ahlul bid'ah ya, mereka mewajibkan memalingkan ayat kepada makna yang lain meskipun tidak ada qarinah. Para salaf kaidah mereka apa? Boleh saja kita memalingkan dari makna aslinya kepada makna yang lain, tapi kalau itu ada dalil. Tapi ahlul bid'ah kebalikannya, wajib ya memalingkan makna asal kepada makna yang lain walaupun tanpa dalil atau tanpa qarinah. Nah, dia
firaran minal tamtsil. Nah, ini dia ikhwah. Seperti saya sampaikan pagi kemarin. Sesungguhnya mereka itu kenapa mentakwil adalah untuk mentanzih Allah, membersihkan Allah dari tamtsil, menyerupai makhluk. Itu sesungguhnya tujuan dia Pak Yogi. Kenapa mereka takwilkan misalnya qudrah ya kepada yang lain, ya, kemampuan kepada yang lain. Nah, ini karena ingin mentanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Tapi kemudian mereka terjebak kepada kesalahan yang lain. Idzan qaidatuna innahu la yajuzu laka ayyuhas sunni, kata Syekh, tidak boleh bagi kamu wahai seorang yang sunni, idza marata ala nassin min nususis sifat lahu zahirun, kalau engkau melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang as-sifat itu secara zahir, yang antantaqil an zahiriha mahma fi fardis syaitan ba'da lawazim fi dhihnik. Ya, maka kemudian antantaqil an zahiriha mahma fardis syaitan ba'da lawazim fi dhihnik. Fa iyyaka an yuharrifaka an zahir ittaqillah wasbun. Maka syaitan mulai menggeser pemahaman kita pelan-pelan dari yang seharusnya menjadi yang sesuatu yang apa namanya dari jauh dari mana aslinya. Jadi setan mulai masuk untuk membuat kita bisa memalingkan makna asli kepada makna yang lain. Maka bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kekokohan istiqamah di atas jalannya. Nah, ini. Jadi khidmatullahi sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak di dalam Al-Qur'an ayat sifat, ya, kemudian ayat yang menunjukkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah taala mengatakan di dalam beberapa ayatnya yang sudah kita sebutkan tadi bahwa sifat-sifat Allah sangat banyak, tapi kemudian cara memahaminya bagaimana? Caralah memahaminya sesuai dengan yang dipahami oleh generasi awal umat ini. Dan Allah sekali lagi bahwa kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam memahami ayat-ayat sifat dan ayat-ayat yang menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang indah. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik, ya. Bisa, ya, Andre? Hukum asal daripada nas asma dan sifat Allah itu adalah baqa'uhu ala zahir, memahaminya semakna secara zahir. Sudah, tidak perlu kita takwilkan bila mana tidak ada dalil. Tak perlu kita berpaling kepada makna yang lain kalau kita tidak punya dalil. Allah Ta'ala alam. Demikian hanya singkat kita pada pagi ini. Semoga Allah SWT berikan ilmu kepada kita dan memberikan pemahaman yang benar sehingga kita semangat untuk mengamalkannya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara